Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan kita senantiasa berada dalam petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengisi sarapan rohani pagi hari ini, Selasa 11 Agustus 2020. Saya isi dengan ceramah atau isi dari ceramah Rasulullah yang terakhir, yang sangat mengerikan dan sangat juga menggembirakan. Sangat mengerikan bagi mereka yang melakukan perbuatan dosa, dan sangat mengembirakan bagi mereka yang melakukan amal-amal soleh. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ceramahnya. Isinya apa? Antara lain adalah, barang siapa yang menggali suatu kuburan untuk seorang muslim, Allah akan mengharamkannya masuk neraka. Dan Allah membangun suatu rumah di dalam surga. Sekiranya diletakkan sesuatu antara San'a dan Ethiopia, itulah luas dari rumahnya itu. Barang siapa yang memandikan mayat dan menunaikan amanah di dalamnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari setiap rambut dari mayat itu, sama dengan pahala memerdekakan seorang budak. Diangkat derajatnya 100 derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai pesan Rasulullah yang ini, lalu Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menunaikan amanat itu?" Nabi menjawab, dia menutup auratnya si mayat, dan menyembunyikan aibnya. Karena ketika dia memandikannya, dia lihat aibnya, dia lihat auratnya. Jika dia tidak menutup auratnya dan tidak menyembunyikan aibnya, maka Allah akan menampakkan auratnya di akhirat kelak kepada kepala-kepala seluruh makhluk yang ada di akhirat nanti. Karena itulah, saudara-saudara sekalian, dalam memandikan mayat itu tidak boleh bercerita setelah itu tentang aib si mayat. Pesan Rasulullah yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah, barang siapa yang menyolatkan satu mayat, maka Jibril memberi selawat kepadanya bersama 1000 malaikat. Diampunkan dosanya yang telah berlalu. Jika dia mengikutinya hingga dia dikuburkan dan sampai dia setelah ditutup dengan tanah, kemudian dia kembali ke rumahnya, maka dia mendapatkan pahala setiap langkah, mulai dari langkah keberangkatannya sampai langkah pulangnya ke rumahnya, sama dengan pahala satu gunung yang besarnya sama dengan gunung Uhud. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya Rasulullah berpesan, barang siapa yang meneteskan air matanya karena takut kepada Allah, maka Allah akan membalas setiap tetes air matanya yang beratnya sama dengan pahala yang beratnya sama dengan beratnya gunung Uhud. Dia mendapatkan pahala dari suatu tetes air matanya dengan satu mata air di dalam surga. Di atas kedua pinggirnya itu terdapat kota-kota dan istana-istana yang tidak dapat dilihat oleh mata, atau tidak dapat dipandang oleh mata, tidak dapat didengar oleh telinga, dan tidak tergambarkan oleh hati. Luar biasa pahala-pahala yang diberikan kepada mereka yang berbuat kebaikan seperti itu. Ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan dari ceramah Rasulullah di atas, sebagai tambahan penjelasan dari ceramah beliau. Barang siapa yang menggali suatu kuburan untuk seorang muslim, maka Allah akan membalas dia dengan dua pahala berikut. Yang pertama, Allah mengharamkan kepadanya masuk neraka. Itu yang pertama, Allah mengharamkan orang itu masuk neraka. Yang kedua, Allah membangun baginya suatu rumah di dalam surga yang sangat luas. Yang luasnya sama luasnya negeri-negeri antara San'a yang ada di Yaman dan yang ada di Ethiopia. Kemana luasnya itu? Berapa ratus ribu kilometer? Yang kedua, kata Rasulullah, saya jelaskan, barang siapa yang memandikan mayat dan menunaikan amanah di dalamnya, yaitu menutup aurat si mayit, menyembunyikan aib si mayit, maka dia mendapatkan dua balasan pahala dari Allah, yaitu yang pertama, Allah akan memberi pahala kepadanya dari setiap rambut dari mayat itu, sama dengan pahala memerdekakan seorang budak. Dihitung aja berapa rambut dari si mayit itu. Sebegitulah budak yang dimerdekakan oleh seseorang yang memandikan mayat itu. Kemudian selain itu, Allah memberikan pahala dengan mengangkat derajatnya 100 derajat. Masya Allah, luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang seperti itu. Penjelasan yang ketiga adalah, barang siapa yang memandikan mayat dan tidak menunaikan amanah di dalamnya, yaitu tidak menutup aurat si mayit, tidak menyembunyikan aibnya, maka dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah akan menampakkan auratnya, akan membuka auratnya nanti di akhirat kelak kepada seluruh makhluk manusia yang ada di akhirat nanti, para hadirin, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah. Sangat mengerikan. Penjelasan yang keempat adalah, barang siapa yang menyolatkan satu mayat, maka dia akan mendapatkan 3 balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Jibril memberi selawat kepadanya bersama 1000 malaikat. Berarti ada 1000 malaikat ditambah Jibril yang akan berselawat untuk si fulan itu. Yang kedua, Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Luar biasa, hanya melaksanakan sholat mayat. Jika dia mengikutinya hingga dia dikuburkan dan telah ditutup dia dengan tanah, kemudian dia kembali ke rumahnya, kata Rasulullah, maka dia mendapatkan pahala setiap langkahnya itu hingga dia pulang ke rumahnya segunung pahala yang besarnya sama dengan besarnya gunung Uhud. Lihat saja gunung Uhud, berapa besar pahalanya diberikan oleh Allah yang luar biasa. Kemudian yang kelima, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang meneteskan air matanya karena takut kepada Allah, tentu pada saat kita zikir, pada saat malam, di keheningan malam, kita bangun sholat malam,
kemudian di situ kita meneteskan air mata, apa balasannya? Balasannya sebagai berikut. Allah akan membalas setiap tetes air matanya dengan pahala yang beratnya sama dengan beratnya gunung Uhud. Selalu Nabi memberikan contoh gunung Uhud, karena gunung itulah yang paling dekat dengan Rasulullah dan para sahabatnya ketika itu. B. Dia mendapatkan pahala dari satu tetes air matanya itu dengan satu mata air di dalam surga. Kita hitung aja berapa netes air matanya. Maka sebegitu pula mata air yang diberikan kepadanya. Di atas kedua pinggirnya terdapat kota-kota dan istana-istana yang luar biasa megahnya, yang luar biasa hebatnya. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah tausiah yang saya bisa sampaikan pada hari ini, yaitu pesan-pesan terakhir Rasulullah SAW dalam ceramahnya untuk mengisi sarapan pagi rohani kita pada pagi hari ini. Saya berharap semoga ceramah ini ada manfaatnya bagi kita sekalian dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.